DPR didesak menjelaskan alasan sektor pendidikan masih masuk ke dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dalam rapat paripurna. Padahal klaster pendidikan dan kebudayaan sebelumnya dijanjikan pemerintah dan DPR dihapus karena dinilai bertentangan dengan esensi pendidikan. Namun saat draft final Undang-Undang Cipta Kerja beredar, tak lama setelah diketok, pasal pendidikan masih tertulis nyata pada paragraf ke-12. Tidak hanya dari kalangan praktisi pendidikan, di kalangan DPR pun terjadi kebingungan mengenai masuknya pasal pendidikan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya sudah disepakati untuk dihapus. Aturan terkait pendidikan yang diatur pada paragraf 12 sendiri hanya satu, yakni pada pasal 65 paragraf 12 yang diatur terkait perizinan pada sektor pendidikan yang dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Sementara itu, pasal 1 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, untuk mendirikan pendidikan formal dan non-formal dibutuhkan izin dari pemerintah pusat atau daerah. Kemudian pada pasal 62 menyebut untuk mendapat izin pendiri harus memenuhi beberapa syarat. Jika ketentuan ini dilanggar, pendiri dapat dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah jika klaster pendidikan tetap ada dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bagian pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR RI itu sudah keluar dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Undang-Undang Ciptaker tak atur pendidikan, itulah topik Morning Talks kita pada pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Hendrawan Supratikno, anggota Balek Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Dan seperti biasa Anda juga bisa berpartisipasi pemirsa dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kita sapa Pak Hendrawan. Selamat pagi Pak Hendrawan. Selamat pagi Yulta. Iya, kita berbicara soal klaster pendidikan di Undang-Undang Ciptaker yang baru disahkan begitu. Nah, awalnya dikatakan dan dijanjikan bahwa tidak akan ada lagi seperti itu di undang-undang, tapi ternyata masih ada. Itu alasannya apa sih, Pak? Ya, sebenarnya sudah di-drop. Itu sebabnya pada saat laporan di paripurna, Ketua Badan Legislasi Pak Supratman Andi Aktas itu menyampaikan bahwa ada 7 undang-undang yang dikeluarkan dari Omnibus Law ini. Salah satunya adalah 4 undang-undang dalam bidang pendidikan. Jadi memang tidak ada lagi, sudah itu sebabnya yang tadinya diatur ada 23 halaman, ya, itu sekarang hanya tinggal satu pasal 65. Satu pasal itu terkait dengan nanti dikaitkan dengan perizinan di kawasan ekonomi khusus. Jadi kalau ada perguruan tinggi asing itu tidak boleh lagi di sembarang tempat, tapi hanya boleh di kawasan ekonomi khusus, KEK. Karena apa? Dalam KEK ini kan kita berpikir atau mengantisipasi akan ada gelombang tenaga kerja dari luar, ada gelombang investasi dari luar, ya, ada ekspert dari luar. Dan mungkin juga keluarga-keluarga dari ekspert itu. Itu sebabnya kalaupun mereka membuka pendidikan, maka orientasi pertamanya adalah menjaring mahasiswa atau pekerja dari mancanegara. Tapi dijelaskan secara detail nggak di pasal 65 itu, Pak Hendrawan? Kalau pasal 65 kan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Oke. Ya, tapi seperti apa? 23 halaman yang lain di-drop karena masukan dari banyak organisasi yang kami terima tanggal 15 September 2020. Ada pernyataan yang terdiri dari 12 butir pernyataan, ya, yang intinya tidak menyetujui adanya komersialisasi pendidikan, ya, menempatkan pendidikan dalam rezim investasi, ya, kemudian penghilangan standar dan norma-norma yang khas Indonesia dan seterusnya itu. Atas dasar itu kemudian ada kesepakatan di Panja 4 undang-undang yang terkait dengan pendidikan ditiadakan.
tetapi khusus untuk kawasan ekonomi khusus, jadi hanya untuk kawasan ekonomi khusus. Sekali lagi cek, ya, yang persyaratannya diatur dalam peraturan pemerintah nanti diizinkan. Karena apa? Ini merupakan hal yang baku dilakukan di banyak negara. Karena dalam cek itu, ya, tadi banyak keluarga yang datang dari luar negeri, ya, dan seterusnya itu, sehingga jaringan atau orientasi utamanya adalah menerima mahasiswa dari mancanegara. Tapi bukankah pasal ini jadinya membuat jalan yang sah kepada korporasi untuk bisa mudah masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan ini, Pak Hendrawan? Oh tidak, jadi pasal 65 itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini terkait dengan intinya adalah perizinan berusahanya. Tapi dengan tidak dimasukkannya 4 undang-undang yang lain itu kan berarti undang-undang yang existing semua berlaku. Oke. Ya. Ya, jadi 4 undang-undang yang dikeluarkan, berarti kalau dikeluarkan dari situ kan yang existing berlaku kan ini tingkatannya sama-sama undang-undang. Oke. Apa poin Kecuali lain kalau yang membuat pasal ini norma-norma jadi tidak dalam bisa undang-undang yang existing disalahgunakan? itu, di drop. Oke, poinnya apa saja Pak yang membuat pasal ini jadinya tidak disalahartikan dan disalahgunakan? Oh ya, nanti dalam peraturan pemerintah. Itu sebabnya kami mengajak semua teman, pengamat dan seterusnya untuk ikut mengawal penerjemahan dari undang-undang Omnibus ini ya dalam peraturan pemerintah. Baik, nah ini dalam draft RUU Omnibus Law juga sempat berwacana menghapus kewajiban kampus asing memprioritaskan dosen dan tenaga pendidik asal Indonesia. Nah, sekarang seperti apa penjelasannya? Ya, jadi pokoknya intinya dicek dulu lah. Itu spirit teman-teman saat itu begitu waktu pembahasan. Jadi di kawasan ekonomi khusus, ya itu silahkan ya perguruan tinggi terbaik yang ingin datang ke Indonesia silahkan ya beroperasi di situ, ya. Tetapi sekali lagi catatannya ya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Omnibus Law ini spirit semuanya adalah kita menunggu peraturan pemerintah, ya. Oke. Karena dalam peraturan pemerintah nantilah sesuatu menjadi lebih detail. Karena memang seperti kita tahu ada sejumlah ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan. Jadi bisa dibilang pasal ini tidak menjelaskan semua begitu ya dengan dipotongnya beberapa poin. Oh iya, nanti penjelasannya atau lebih detailnya di peraturan pemerintah. Kalau semua dijelaskan di Omnibus Law mungkin tebalnya bisa menjadi 2000 lebih. Oke, tapi kenapa soal perizinan itu masih dicantumkan kalau memang peraturan pemerintah bisa menjelaskan semuanya? Atau standarnya kita harus menggunakan perizinan sesuai dengan NSPK. Artinya masih ada celah untuk bisa dikomersialisasi dong Pak? Kriteria. Artinya masih ada celah untuk bisa dikomersialisasi ya dari pasal ini? Ya, kalau memang menghilangkan komersialisasi mungkin tidak ada perguruan tinggi swasta ya di Indonesia. Oke. Ya, komersialisasi tidak boleh diartikan selalu negatif ya. Ya, sesuatu yang sifatnya komersial tidak otomatis negatif ya. Orientasi tetap harus pada mutu pendidikan ya. Baik. Mutu dan kompetensi yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Baik, dalam Omnibus Law ini juga menghapus ketentuan pidana untuk setiap orang yang melakukan pemalsuan atau penipuan ijazah, sertifikat maupun gelar akademik. Apakah memang ini tidak penting juga untuk dijelaskan? Itu kan sudah di-drop. Oke, itu sudah di-crop. Loh ini kan dalam 12 butir yang disampaikan itu, salah satunya justru karena ada keberatan terhadap dihilangkannya sanksi itu. Baik, tapi bukannya ini penting untuk bisa menyokong pasal sebelumnya? Ya, nanti kita lihat ya. Tetapi intinya selama itu masih dalam undang-undang yang ada saat ini, yang existing, maka otomatis masih berlaku. Tapi menurut Anda
bagaimana pemahaman orang-orang yang tidak setuju terkait dengan pasal ini dimasukkan ke Omnibus Law Ciptaker, Pak? Oh, maksudnya bukan hanya di pendidikan. Baik, maksudnya ini Di khusus di bidang-bidang yang lain pendidikan seperti maksudnya. apa? Jadi memang spiritnya Omnibus Law ini kan spiritnya memberikan kemudahan. Ya, masa orang yang datang ya, masa orang yang berinvestasi untuk memberikan kemudahan, menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi dan seterusnya, ya harusnya kan diberi ucapan terima kasih, gitu kan? Mengapa harus ditakut-takuti dengan sanksi pidana? Itu banyak masukan seperti itu. Memang muncul pro dan kontra ya. Jadi usaha untuk memajukan kesejahteraan umum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini kan diartikan apa? Banyak orang menafsirkan memajukan kesejahteraan umum itu kan mempermudah orang untuk menjadi kaya dan mencegah jangan sampai orang menjadi miskin. Itu sebabnya orang-orang yang berinisiatif, yang mengambil risiko untuk menanamkan modal, kemudian menciptakan kesempatan kerja dan seterusnya, ya tidak perlu ditakut-takuti dengan sanksi pidana. Bahkan sanksi administratif pun sebenarnya pencabutan izin usaha, mereka sudah ketakutan gitu loh. Karena kalau sanksi pidana kan kadang-kadang dalam belantara hukum di Indonesia sering menjadi permainan begitu, menimbulkan ketidakpastian hukum. Baik. Sebenarnya pembahasan terkait dengan klaster pendidikan ini selama di Balek seperti apa sih Pak Hendrawan? Karena sebelumnya juga Pak Ahmad Baidowi sempat mengatakan bahwa tidak akan ada pasal 65 ini di Undang-Undang Ciptaker, tapi nyatanya ada begitu. Jadi begini, karena ada kesepakatan bahwa klaster pendidikan itu di-drop, maka pembahasannya juga tidak berlangsung lama ya. Oke. Jadi dibalik karena sudah ada kesepakatan, oke, klaster pendidikan tidak dimasukkan, maka pembahasannya cepat ya. Jadi yang paling penting adalah soal perizinan saja di klaster pendidikan ini. Halo? Ya, Pak Hendrawan. Ya. Jadi yang paling penting adalah soal perizinan saja di klaster pendidikan ini, makanya tidak perlu banyak dibahas begitu ya. Karena itu untuk memberi cantelan, memberikan kaitan dengan apa yang diatur di kawasan ekonomi khusus. Oke. Jika dikatakan bahwa pasal pendidikan di Undang-Undang Ciptaker ini menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, bagaimana? Satu dari 12 butir yang disampaikan oleh sejumlah organisasi yang kami terima suratnya tanggal 15 September. Oke. Tanggapan dari DPR? Jadi justru karena semua itu maka di-drop itu sebabnya 23 halaman ya klaster yang terkait dengan pendidikan tidak dimasukkan lagi. Jadi klaster yang yang di-drop itu yang akan menghapuskan norma di undang-undang existing. Nah, karena sekarang sudah dikeluarkan, berarti setiap kali kita mengelola pendidikan acuannya undang-undang existing yang sudah dikeluarkan dari Omnibus Law ini. Oke, acuannya adalah undang-undang existing. Oke, Pak Hendrawan, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.